3, 2, 1, action. Perkenalkan, kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang pengangguran di Indonesia. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri. Dengan saya Randa Pranata dan teman saya Fiani Mesaki, Ipanwandari, Srika Madeni, Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan pengangguran di Indonesia. Pengangguran adalah masalah klasik yang sulit diatasi, terutama di negara berkembang. Dampaknya sangat besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiani. Selanjutnya ada definisi pengangguran. Definisi pengangguran menurut BPS itu adalah pekerja yang sudah yang tidak bekerja, sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha. Kedua adalah menurut Sadono Sugito. Definisi penganggurannya adalah orang dalam angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Yang ketiga ada jenis pengangguran. Ada terbuka, terselubung, musiman, struktural, friksional, siklis, dan teknologi. Kemudian yang keempat ada penyebab pengangguran. 1. Pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan kesepakatan kerja. 2. Rendahnya kualitas pendidikan. 3. Keterbatasan modal usaha. 4. Pemutusan hubungan kerja. 5. Perubahan teknologi yang menggantikan tenaga kerja. Kemudian ada dampak pengangguran. Dampak ekonomi yaitu dapat pendapatan nasional menurun, konsumsi dan produksi menurun. Kemudian dampak sosialnya yaitu kemiskinan, kejahatan meningkat, dan keretakan rumah tangga. Pengangguran terbuka Februari 2023 7,99% di 5,45%. Lalu yang kedua itu ada pengangguran tertinggi di DKI Jakarta, lalu yang terendahnya di Bali. Untuk yang ketiga ada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja menjadi solusi utama. Lalu upaya pemerintahan yaitu yang pertama ada program kartu prakerja, yang kedua peningkatan investasi dan infrastruktur, yang ketiga mendorong kewirausahaan, yang keempat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Selanjutnya dilanjut oleh Pak Uki. Selanjutnya ada peran masyarakat dan sektor swasta. Yang pertama, perluas lapangan kerja mandiri, pelatihan kerja dan magang dari perusahaan, serta kolaborasi dengan pemerintah dalam pengembangan SDM. Selanjutnya dari presentasi ini kesimpulannya yaitu pengangguran merupakan masalah serius yang kompleks, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Solusi jangka panjangnya yaitu pendidikan, pelatihan kerja dan kewirausahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menduduki peringkat nomor 1 pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2024. Berdasarkan laporan International Monetary Fund atau IMF, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2% per April 2024. Angka itu hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya, yakni 5,3%. IMF mendata tingkat pengangguran berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Persentase itu tidak termasuk angkatan kerja yang tak mencari kerja. Adapun dalam laporan tingkat pengangguran dari IMF tersebut, Myanmar, Kamboja, dan Laos dikecualikan karena tidak ada data yang tersedia. Angka pengangguran di Filipina pada 2024 berada di bawah Indonesia dengan 5,1% dari total penduduk 114,16 juta orang.
Kemudian tingkat pengangguran Malaysia yakni 3,5%, disusul Vietnam sebesar 2,1%, 1,9% pengangguran di Singapura, dan di Thailand sebesar 1,1%. Simak video berikut ini ya untuk melihat peringkat pengangguran di ASEAN berdasarkan laporan IMF. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the